Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini agak gimana begitu ya, para pendukung-pendukung Pak Ganjar selama ini begitu ya. Ada elit PKB elit PKB sebut ada parpol pendukung Ganjar ya akan membelot ke koalisi besar. Siapakah mereka? Apakah P3 akan menarik ulur, akan mendukung kepada koalisi besar? Atau jangan-jangan ini PSI akan masuk kepada koalisi besar? Bisa saja seperti itu begitu ya. Karena dari runtutan dari PSI selama ini, karena memang kemudian orang berspekulasi tidak dianggap oleh pendukung-pendukung dari Ibu Megawati begitu ya. Karena memang tidak ada komunikasi sebenarnya begitu. Kalau PSI lalu kemudian ada komunikasi secara baik, mungkin diterima oleh di koalisi oleh PDIP ini begitu ya. Jadi walaupun dia mendeklarasikan Pak Ganjar tapi kemudian mendukung Pak Prabowo ya tidak menjadi masalah. Ini bagian dari demokrasi kita begitu ya. Tapi saya rasa lebih dekat dengan itu begitu ya. Jadi partai itu sebenarnya ya lebih menekankan pada komunikasi. Kalau ujung-ujungnya mendeklarasikan Pak Ganjar tanpa komunikasi, ya mana mungkin ya PDIP lalu kemudian menerima PSI, kan begitu logikanya begitu. Ya, siapa sih sebenarnya di koalisi Ganjar, di pendukung Pak Ganjar begitu yang akan membelot ya kepada koalisi besar? Kalau bukan PSI, ya kalau bukan P3, kalau bukan Hanura, siapa lagi begitu kan? Saya rasa lebih dekat kepada menurut saya pribadi PSI begitu ya. Tetapi ini menarik begitu. Teman-teman, mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ya, komentarnya. Ini komentarnya, elit PKB sebut ada parpol ya pendukung Ganjar akan membelot ke koalisi besar. Siapa mereka begitu? Golkar. Ya, saya kira bisa jadi begitu ya. Politik kita dinamis begitu ya. Atur aja lah asal jangan ganggu koalisi perubahan aja. Jualan gak laku yang begini, sebut infonya kabarnya, padahal ngarep diajak ini. Partai ya makan 3 ngaku 2 ya. Mengakunya 2. Siapa? Ya PSI begitu ya. Ini saya demen ya, ini banyak sekali Golkar ya, ada PSI, orang berspekulasi seperti itu ya, sudah pasti PAN dan sebagainya begitu. Itu biasa seperti klub sepak bola ya, musim ini di Persija, kemarin di Persib, kemudian pindah lagi yang lain. Itu semua punya hitung-hitungan sendiri. Manfaat di tempat lain untuk ya tidak mungkin ya, mungkin tidak manfaat lagi di tempatnya ya, di tempat ya. Politikus ya begitu, mana yang lebih menguntungkan dari masing-masing. Ya bisa saja seperti itu begitu. Ada yang mengatakan PAN, ada yang mengatakan PSI, ada yang mengatakan P3, ada yang mengatakan Hanura, ada yang mengatakan PBB dan sebagainya begitu. Wallahualam. Tapi kalau kita melihat dari pendukung-pendukung Pak Ganjar selama ini, ada PSI yang ngotot sekali dan bahkan mendeklarasikan ya, saya kira akan mendukung Pak Prabowo di situ begitu ya, di koalisi besar begitu. Koalisi besar itu ada Pak Prabowo, ada Muhaimin, bisa saja ada Golkar, ada PAN di situ begitu ya. Siapakah yang sosok menjadi capres? Ya tentu Pak Prabowo begitu ya. Lantas bagaimana sekarang? Dulu PSI itu sangat getol sekali mengkritik habis-habisan Pak Prabowo, kok sekarang mendukung? Kan itu logikanya begitu ya. Jadi PSI itu ambigu hari ini, mau dukung siapa sebenarnya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Elit PKB sebut ada parpol pendukung Ganjar akan membelot ke koalisi besar. Siapakah mereka? PSI kah atau Golkar ya? PKB dan Partai Golkar sepakat membentuk tim inti untuk menjembatani terwujudnya koalisi besar ya. Teranyar elit ya, kedua partai mengadakan pertemuan membicarakan masalah teknis ya, pembentukan koalisi besar di Resto Pulau 2 Senayan Jakarta ya. Pada sesuai pertemuan, Ketua DPP PKB Faisal Reza mengumumkan ada partai politik yang telah mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres bisa bergabung dengan koalisi besar. Siapakah mereka begitu ya? Ada kemungkinan partai yang kabarnya dari awal mendukung Pak Ganjar juga akan terbalik ya, akan berbalik untuk bergabung di koalisi ini. Kalau dari awal kan PSI begitu kan, bukan P3 begitu kan sudah jelas siapa mereka begitu ya. Kendati begitu, Faisal enggan mengumumkan parpol yang dimaksud. Dia juga mengklaim parpol di parlemen dan non-parlemen tertarik gabung koalisi besar. Lah artinya PSI ya, bisa saja. PSI selama ini kalau menurut saya pribadi bagus sih untuk masuk ke koalisi besar, untuk mencari ya bagaimana ya yang kemudian ingin lolos di parlemen ya, bisa saja seperti itu begitu ya. Dan bahkan ya, saya nggak sampaikan ya, tapi sudah ada pembicaraan untuk bergabung satu partai parlemen di koalisi yang diperluas ini. Ya, non-parlemen cukup banyak dan sangat menarik, ujarnya.
Bisa saja kalau Partai Gelora masuk di situ begitu ya, karena dia non parlemen begitu. PSI non parlemen juga begitu ya. Ya bisa saja ya mereka masuk ke situ begitu. Lebih lanjut, Ketua Komisi 6 ya DPR RI untuk menuturkan bahwa untuk memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 membutuhkan tenaga dan sumber daya yang besar ya. Oleh karena itu harus mengajak partai-partai lain bergabung supaya pemenangan yang tadi kami sudah bahas secara teknis, cara menang ya, yang elegan dan demokratis tetapi juga bermartabat itu juga bisa dilaksanakan dengan baik, kata Faisal ya. Artinya apa? Artinya kemenangan itu bisa saja ada sekarang kepada Pak Prabowo begitu kan. Tetapi di luar sana ada Anies Baswedan begitu di koalisi perubahan. Bayangkan begitu kan. Di koalisi perubahan ini sangat solid sekali begitu. Bisa saja partai-partai koalisi besar kalau memang dia kalah di putaran pertama akan banyak dampaknya kepada Anies Baswedan begitu ya. Sangat luar biasa sebenarnya, sangat solid sekali ya di koalisi di koalisi perubahan begitu dibandingkan dengan PDIP begitu ya. Karena kalau nggak salah ya PDIP hari ini ya koalisinya adalah Hanura, P3 dengan PDIP ya. Bisa saja nanti ada koalisi besar, ada PKB, ada Pak Gerindra, ada Airlangga, terus kemudian ada PAN, terus kemudian ada PSI, ada Gelora begitu kan, bisa masuk di situ begitu ya. Tetapi lantas bagaimana dengan 3 parpol yang di koalisi perubahan? Saya kira di koalisi perubahan hari ini sangat solid luar biasa begitu kan. Saya rasa perkembangan politik hari ini dinamis begitu kan. Semakin hari semakin ya Anies Baswedan menunjukkan eksistensi keberhasilan itu begitu ya. Karena yang ditawarkan selama ini daripada rekam jejak ya antara Ganjar Prabowo ya mending ya Anies Baswedan kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Karena di satu sisi ya bisa saja karena kemenangan ini ya kalau ada 3 poros ya kemenangan ini tetap kepada Anies Baswedan begitu ya, walaupun tidak tahu siapa wakilnya begitu. Tapi ini menarik untuk kita kaji bersama. Kira-kira seperti itu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.